Salam. Masih kurang. Salam. Puji Tuhan. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama siapkan hati pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, inilah hari Minggu. Jemaat, jemput berdiri. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 79, Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Mazmur 79 ayat 1 sampai dengan 13. Kita mulai. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu Sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air. Sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus?
dan cemburumu berkobar-kobar seperti api Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. sebab mereka telah memakan habis Yakub. Dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. oleh karena namamu, Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui. Pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu, Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan. sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami. 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu. Akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, Dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Tuhan, terimalah doaku. Tuhan, terimalah doaku, jawablah permohonanku, pelihara nyawaku, ku percaya padamu. Kiranya sukacita, bangkit susah dan derita, karena rahmat-Mu teguh, limpah pengampunan-Mu. Lihat orang angkuh, bangkit menyerang hamba-Mu, yang mencabut nyawaku. Tak peduli kau aku, namun Kau yang setia, pengasihan-Mu berlimpah. Bila Tuhan tanda-Mu, bahwa Kau penolongku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan dasah tita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Agar semua orang percaya, kita sambut dasah titah ini. Menjadi satu di dalam Bapa, seperti Yesus di dalam Bapa, seperti Bapa di dalam Yesus. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus, agar bahagia orang percaya. Gereja Tuhan di dalam dunia, walau bineka dia tunggal ika, tersebar luas di dalam dunia. Di dalam Tuhan esa adanya. Itulah doa Tuhanku Yesus, agar bahagia orang percaya. Itulah doa yang sangat tulus, agar bahagia orang percaya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama dengan tulus datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan.
Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Berita anugerah, berita sukacita dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bukan dengan barang fana.
Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Namun sebelumnya kami mengingatkan bahwa tadi sesaat kita masuk dalam ruangan ini kita sudah dibagikan amplop. Sekiranya amplop itu sudah terisi, ada kotak khusus di depan kita, boleh sekalian dimasukkan bersamaan dengan persembahan syukur kita hari ini. Mari kita dengarkan nats penuntun yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bawa persembahanmu. Jangan
Terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dicurahkan pada kami. Kami jemaat-Mu sudah mengumpulkan persembahan kami, tanda ungkapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan, lagu yang akan kita lakukan bersama. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari 3 bahan pembacaan. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, dan Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Jemaat Tuhan baik di ruang ibadah ini pun di virtual, mari bersama-sama kita mohon bimbingan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemilik diri dan kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu dalam ibadah minggu yang kudus. Kesempatan di mana kami boleh berjumpa bersama memuji memuliakan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Kami telah mengangkat puji-pujian, menyerahkan ungkapan syukur persembahan. Dan saat ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, baik lektor hamba-Mu dan kami semua, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan membaca kehidupan kami hari ini, kami sungguh diteguhkan untuk memahami arti hidup berharap kepada Tuhan. Dan kami menjalani hidup ini semata-mata dalam mengandalkan Tuhan. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Yeremia
pada pasalnya yang ke-8, Kitab Nabi Yeremia pada pasalnya yang ke-8 dimulai pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Beginilah firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit, pedih. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong. Dari negeri yang jauh, tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Amin. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Timotius 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dan imam dan kebenaran. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.
Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya, kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin firman Tuhan. Kure sumanga puang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar kita semua? Semua baik-baik? Ya, mari saling menatap ya Bapak Ibu samping kiri kanan. Senyum di balik masker kita bersama. Bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ya, semangat tuh majelis gereja, si tatap. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan pertolongan yang boleh kita alami sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berharap kepada Tuhan, makranuan lako puang. Kalau kita dalam menjalani kehidupan, beberapa waktu yang lalu saya menjumpai seorang ibu yang karena satu musibah suaminya jatuh dan tertabrak motor, kemudian anak yang masih usia 4 tahun dipelukan ayahnya ketika tabrakan itu terjadi, terlempar dan selamat. Kurang lebih 3 hari di ICU di Timika, ayahnya menghembuskan nafas. Kemudian istrinya bertanya, di manakah Tuhan? Dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi seperti ini, dalam jeritan hati seorang ibu, dia bertanya, umbah nana itu puang.
Apakah Tuhan meninggalkan sehingga suaminya tidak dapat diselamatkan? Kemudian anak yang masih berumur 4 tahun, kembali dia lihat, dan setelah mulai baik dan sehat, akhirnya dia mengatakan, rupanya Ibu Pendeta semua ini titipan, suami, anak, dan apa yang ada pada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jeritan pengharapan seorang ibu. Apa kaitannya dengan tema perenungan kita hari ini? Ketika kita bersama-sama melihat bagaimana menghadapi realitas kehidupan, bagaimana dalam pengharapan kita kepada Tuhan dan meresponi setiap hal yang kita temui dari 3 pembacaan kita hari ini. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana realitas yang terjadi ketika kita bersama-sama membaca Yeremia pasal 8. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Umat Tuhan yang membuat Tuhan terluka, sakit hati, saki tangdampi dampina. Slide berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang nasusi motetu penentah kita dalam kondisi sakit. Apa yang terjadi? Gambaran umat Tuhan yang ada dalam pembacaan kita, baik dari Mazmur 79 tadi, dalam tata ibadah, kemudian dalam Yeremia pasal 8. Kita bisa melihat ayatnya yang ke-18, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Dalam konteks ini, Yeremia mengungkapkan bahwa Tuhan sakit. Kenapa? Karena rupanya seseorang yang ada pada posisi Tuhan yang begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita bersama merenungkan bagaimana Yeremia dipanggil sejak dalam kandungan. Dia dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika ada yang menciderai, ketika ada yang bersinah secara rohani, ketika ada yang meninggalkan Tuhan dan mensandingkan Tuhan dengan Allah-Allah lain. Ini yang membuat sakit hati. Jujur diungkapkan oleh Yeremia bahwa ketika karena umat meninggalkan Tuhan, karena kepercayaan yang ternoda, kalau dalam Injil Lukas 16 karena ketidakjujuran bendahara diungkapkan dalam perumpamaan. Bagaimana dia tidak jujur mengelola harta Tuhan. Karena diduakan atau disandingkan dengan Allah-Allah lain, berhala lain. Ini yang membuat Tuhan sakit. Ketika pertanyaan, tidak adakah Tuhan di Sion? Apakah di Sion? Mengapa ungkapan Sion? Tidak adakah Tuhan di Sion? Ada apa dengan Sion? Karena Sion adalah lambang kehadiran Tuhan. Sion merupakan simbol bagaimana Tuhan hadir. Dan ketika umat dalam pergumulan, dalam tantangan,
dalam derita yang mereka alami, mekutanami. Mereka bertanya, tidak adakah Tuhan di Sion? Mengapa umat mempertanyakan kehadiran Tuhan? Karena rupanya dalam konteks kehidupan mereka, Tuhan sakit. Hati Allah sakit karena membuat Allah cemburu. Dalam konteks ini, saya dan Bapak Ibu akan melihat apa dampak dari semua itu. Murka Allah, hukuman Allah dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dinyatakan murka Allah, akibatnya Israel yang merana, sesak dan terluka memohon pertolongan kepada Tuhan. Yeremia hadir sebagai utusan Allah. Yeremia hadir mengajak umat untuk melihat bahwa untuk memahami, untuk berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, tidak ada yang lain yang diandalkan. Ketika Israel merana terluka tanpa penolong dalam penjajahan bangsa yang tidak mengenal Allah, apa yang terjadi? Saudara-saudara, Allah meninggalkan mereka dalam pergumulan, dalam penderitaannya. Karena apa? Rupanya tidak ada andalan lain. Ketika mereka mensandingkan bahwa kan Allah cemburu. Dalam 10 hukum tadi kita membaca, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Nah, dalam konteks kita sekarang berhala-berhala modern yang membuat kita bersama-sama jauh dari Tuhan. Terkadang kekuasaan, jabatan, materi yang kadang membuat orang jauh dari Tuhan. Ketika dalam pembacaan kita malapetaka menimpa umat Tuhan, Allah yang disembah, Allah yang disembah umat Tuhan, diajak untuk melihat bahwa bagaimana tidak bisa mensandingkan dengan materi, dengan apa yang ada pada mereka. Manusia butuh penyelamatan, manusia butuh pengetahuan, tetapi dalam mengandalkan Tuhan. Ketika bertanya dalam pembacaan kita ayat 22 Yeremia 8. Tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana? Apa artinya? Apa hal ini diungkapkan? Gilead adalah sebuah wilayah Transyordan yang dikenal dengan tempat penyembuhan. Di sana terkenal bagaimana umat Tuhan disembuhkan. Dalam Yeremia 48 ayat 11 di sana dikatakan balsam sendiri adalah getah pohon yang biasa digunakan sebagai obat. Ya, getah. Ketika dalam hal ini diungkapkan, nang taeraka tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib yang bisa memulihkan umatku, mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Rupanya dalam konteks itu manusia membutuhkan penyelamatan. Hanya kepada Allah saja kita berharap. Hanya kepadanya lah, hanya Dialah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita.
Dalam pemazmur yang kita baca tadi, diungkapkan di sana, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Kita bisa membacanya juga dalam Mazmur 9 ayat 11. Bagaimana umat Tuhan hanya berharap kepada Tuhan saja. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan duka luka umatnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua yang ada pada pagi hari ini, baik yang ada di ruang virtual pun yang ada di gedung gereja ini. Kepada siapakah Mama Nugrah tadi yang saya jumpai berharap? Ketika harus suaminya meninggalkan dia harus bertahan membesarkan anak-anak. Dalam pengharapannya dia katakan, saya hanya mampu meletakkan kehidupanku di dalam Tuhan. Dalam konteks seperti itu, Tuhan tidak bisa diduakan. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa mengandalkan orang-orang lain selain Tuhan. Kalau ibu bapak dalam realitas kehidupan yang kita hadapi, selalu ada pergumulan, selalu ada tantangan yang kita hadapi. Dalam menjalani hidup ini kepada Tuhanlah kita berharap, sekalipun penderitaan yang merupakan proses menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan, sakit belum tersembuhkan, kondisi kehidupan yang kita hadapi saat ini. Kepada siapa kita berharap? Sumber kekuatan, pengetahuan hanyalah pada Tuhan. Hanya kuasa Allah yang kekal yang kita andalkan, tidak bisa kita sandingkan dengan harta apapun. Kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengungkapkan dalam Injil Lukas, kuasa Tuhan tidak bisa disandingkan dengan mamon, dengan materi, dengan apa yang ada pada kita. Kalau demikian, kalau hanya Allah yang dapat menyelamatkan dan membalut luka kita, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus ibu bapak lakukan sebagai jemaat dalam menghadapi pergumulan yang tidak mudah? Ya, kita di Makassar ini beberapa minggu macet ya, Belanda demo, kenaikan BBM. Kita sebagai ibu-ibu diajak untuk menata keuangan harian, menata kehidupan keuangan keluarga. Bagaimana kita bersama-sama mendampingi anak-anak kita dengan konteks yang ada sekarang. Bagaimana anak-anak kita sebagai pemuda-pemudi dalam membekali diri mereka, dalam menuntut ilmu dalam perkuliahan. Mereka mampu memanage diri mereka sekalipun jauh dari orang tua. Tetapi mereka menjaga kekudusan hidup. Jangan sampai hanya mengandalkan pikiran mereka, pengetahuan mereka, kegantengan mereka, kecantikan mereka, dan apa yang ada pada mereka. Itu bukan tempat kita bersandar. Kita hanya mampu berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan dan bertobatlah, kembalilah dari jalan hidupmu yang sia-sia. Kalau selama ini kadang, jujur Bapak Ibu, kita melihat diri kita, apa yang ada pada diri kita kadang membuat kita tergoda mengandalkan kekuatan. Kalau ada jabatan, ada materi, ada semua pada diri kita, kita bertanya, mengapa Tuhan mempercayakan begitu banyak bagi Bapak Ibu? Tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi Tuhan memberi saluran berkat untuk menjadi perpanjangan tangan bagi orang lain. Dan juga nyata di Jemaat Rama,
Kita bersama-sama selama ini mendukung dan mendoakan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. 2 minggu yang akan datang kita bersama-sama akan mensyukurinya dan mempersiapkan untuk bersama-sama dipakai dalam persidangan 3 Klasis Makassar Tengah. Belana apa? Karena kita hanya mampu mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia atau mamon. Kita diajak untuk hidup jujur dan menjaga kepercayaan. Kalau ibu bapak diberi tugas dan tanggung jawab di kantor di mana engkau berkarya, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab sebagai seorang ayah, ibu, pemuda-pemudi, lakukan itu dalam takut akan Tuhan. Menggunakannya dengan bergantung pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Dalam 1 Timotius tadi kita diajak, bersyukurlah karena hidup kita telah ditebus, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersyafaat, berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk kota kita, untuk pemerintah, untuk bangsa, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoa dan bersaksilah, bersyafaatlah. Kita tahu ketika ada sahabat kita, teman kita sakit atau bergumul, tindakan kita mungkin kita tidak langsung menelpon, kita tahu kondisinya. Kita tunduk di hadapan Tuhan menyebut namanya, tolong Ipuang. Tuhan hadirlah di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah. Dalam konteks kehidupan ketika luar biasa tang tabelamo, kita tidak sanggup lagi dengan pergumulan dan tantangan, membuat kita datang mengatakan, Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berharap. Pegang tangan kami setahap demi setahap, sekalipun kita bergumul karena sakit yang belum tersembuhkan. Kita bergumul karena konteks yang kita hadapi, datanglah, bertobatlah dan berbaliklah, datanglah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kita dibenarkan hanya di dalam Yesus Kristus, dan bersaksilah, bersyafaatlah. Karena pengharapan kita hanyalah di dalam Tuhan. Buka hidupmu, andalkan Tuhan, karena tidak ada yang lain yang bisa menolong saudara. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita. Hanya Dialah Tuhan, pemilik diri dan kehidupan ini. Jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teruslah membuka diri kepada Tuhan. Carilah Tuhan dan berdoalah. Andalkanlah Tuhan dalam seluruh bentuk hidupmu. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan diberkatilah tuh orang yang mengandalkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama
tunduk di hadapan Tuhan dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sandaran kehidupan kami. Kepadamu-lah kami berharap dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan kami lalui sampai saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Mampukan kami membuka diri kami kepadamu, berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan, di dalam mengandalkan Tuhan di seluruh bentuk kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat kami bersyukur atas pelayanan dalam minggu ini. Berkati majelis gereja dalam mengatur dan menata pelayanan, yang mengambil bahagian konvokator kelompok 7 dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Bersama-sama kami berdoa mendukung panitia persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Berkati ya Tuhan dalam mengangkat dan menata pelayanan, dan bersama-sama mempersiapkan persidangan yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Oktober yang akan datang. Berkati ke-10 jemaat di Klasis Makassar Tengah mempersiapkan diri, dan berkati panitia di Jemaat Ramah yang menata dan mengelola dengan baik. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama memohon pimpinan-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan berlangsung di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati rencana peneguhan nikah Saudara Gideon Sombolinggi dan Trifani sampai Polan. Tuhan memberkati pengakuan masuk Kristen Baptis dewasa kekasih kami Ibu Siti Asma Hambrah yang akan berlangsung di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Baptisan kudus untuk anak Erlangga Amping, Tuhan berkati. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami saat ini, bersama-sama kami mendukung, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Keluarga Bapak Dompak Simanjuntak, Tuhan memanggil orang tua kekasih Nyonya Simanjuntak di Surabaya. Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan karena sakit. Baik orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam perawatan di rumah sakit, baik yang telah mengalami tindakan operasi, pun yang sementara dalam perawatan di rumah, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan.
Bapa di sorga, dalam syafaat kami saat ini, bersama-sama kami berdoa, mendukung seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Sebagai seorang ayah, ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami, orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan, Engkaulah tempat pengharapan. Kepadamulah kami bersama-sama berharap dan memohon kekuatan. Saat ini kami bersama-sama berdoa, mendukung pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati. Mendukung pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Kota Makassar, bahkan kami semua yang hadir saat ini. Dalam pergumulan masing-masing, Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu. Pegang tangan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan syafaat kami. Dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, baik yang ada di ruang virtual maupun yang ada dalam ruang ibadah ini, mari kita dengarkan penekanan warta Jemaat Minggu 18 September 2022. Pertama, baptisan kudus. Atas permintaan keluarga pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 9 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Erlangga Sionatan Amping, kelompok 3, anak dari Bapak Setiawan Esa Kudus Amping dan Ibu Kisra. Yang kedua, pengakuan masuk Kristen Baptis dewasa. Setelah melalui percakapan pastoral pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 16 WITA, Ibu Siti Hasma Hamra akan mengaku masuk Kristen dan dibaptis dewasa. Mohon dukungan doa segenap warta jemaat. Pernikahan. Rencana pemberkatan nikah saudara Gideon Sambolinggi dengan saudari Trifani Sampepolan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, konvokator kelompok 7 dan pianis Diaken Evayanti Telantang. Keempat, perjamuan kudus. Dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia, pada hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 9 dan 19.00 WITA akan dilaksanakan perjamuan kudus kebaktian pukul 9.00 WITA, tetap mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Warga jemaat yang telah sidi atau baptis dewasa dan tidak kena disiplin gerejawi harap mempersiapkan waktu untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Jadi pada minggu itu, maksudnya tanggal 2 Oktober, ibadah pukul 6 dan pukul 16 ditiadakan. Minta tolong kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan ke tetangga atau saudara yang kebetulan hari ini tidak sempat hadir. Kelima, panitia persidangan.
untuk mendukung panitia persidangan 3 Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah, di mana Jemaat Rama sebagai panitia pelaksana dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Oktober 2022, maka diharapkan warga jemaat dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana melalui aksi dana yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana berupa A. Aksi amplop persembahan syukur persidangan akan dijalankan pada hari Minggu 18 September 2022 di semua jam kebaktian. B. Kotak khusus akan dijalankan pada hari Minggu 25 September 2022 di semua jam kebaktian. C. Amplop donatur khusus akan dijalankan pada Minggu keempat September 2022, harap disambut dengan sukacita. Keenam, ibadah syukur gedung serbaguna. A. Disepakati dalam rapat koordinasi PMG dengan Komisi Ibadah, Komisi Sapras, dan Ketua Komisi PWG dan OIG tanggal 11 September 2022, maka ibadah syukur selesainya bangunan gedung serbaguna dirangkaikan dengan ibadah Minggu 2 Oktober 2022 pukul 9 WITA, maka perjamuan kudus sedunia dilaksanakan hanya 2 kali kebaktian, yaitu pukul 9 dan 19 WITA. Dalam kebaktian atau perjamuan kudus pukul 9 WITA akan dilayani oleh ketiga pendeta jemaat Rama. B. Dalam ibadah syukur tersebut disepakati akan disiapkan konsumsi untuk warga jemaat yang hadir. Ketujuh, pengadaan Clavinova piano. Berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat Rama tanggal 28 Februari 2021, tanggal 28 Februari 2021 yang lalu telah diputuskan akan membeli 1 unit Yamaha Clavinova piano untuk menunjang ibadah hari Minggu di gedung gereja. Komisi ibadah telah mengecek harga piano sebesar Rp55.600.000. Dana yang telah terkumpul untuk saat ini sekarang Rp25 juta. Sebagai informasi bahwa sudah ada beberapa kelompok yang sudah membicarakan untuk membantu pembelian alat yang dimaksud. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar sekiranya dapat berpartisipasi dalam pembelian Clavinova piano. Diharapkan rampung dalam bulan September 2022, direncanakan piano tersebut bisa digunakan pada saat ibadah pembukaan sidang klasis. Harap disambut dengan sukacita. Berikut kelompok-kelompok dan ada perorangan 1 yang sudah berpartisipasi, yaitu kelompok 5 sebesar 3 juta, kelompok 4 3 juta, kelompok 8 3 juta, kelompok 9 3 juta, kelompok 2 3 juta, dan ada 1 orang NN kelompok 6 3 juta, dan kelompok 7 3 juta. Jadi nilai keseluruhan, total keseluruhan 21 juta rupiah. Terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat Minggu 18 September 2022. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Petunjuk hidup baru dari Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.
Amin. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umat-Nya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Menutup rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Diucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom minta tolong kepada anggota jemaat yang merasa ketinggalan HP-nya. Disampaikan kembali